Nah, kembali lagi sobat lakon. Jadi itu tadi sedikit banyak kita harus apa ya, dari pembicaraan singkat-singkat kecil-kecil semacam ini kita harapkan sobat lakon itu nggak terlalu berat dengan topik-topik apa yang kita bicarakan. Otomatis kita berharap sih apa yang kita bicarakan ini bisa menjadi sebuah pengetahuan baru bagi sobat lakon tentang hal-hal yang selama ini sobat lakon hindari. Iya kan? Sobat lakon anggap itu sesuatu hal yang bisa mengganggu keimanan. Padahal sebenarnya iman nggak iman itu urusan kita dengan Tuhan. Bagaimana hatimu, bagaimana niatmu. Makanya saya sangat suka dengan nama channel ini kan, Kening Hati. Ketika sudah kening hati kita, bisa otomatis memilih. kita jernih. Memilih mana yang Tuhan, mana yang bukan. Mana yang Allah, mana yang bukan. Itu yang harus kita ketahui. Sobat lakon, ini di sini nih kita nggak lengkap kalau kita nggak membahas atau mengetahui koleksi apa saja si Kang Dian ini yang punya gitu. Ada apa aja? Apakah Kristok juga hasil budaya bangsa kita ini? Apakah ada yang lain? Apakah bahasanya namanya hanya keris atau ada kujang, ada mandau? Itu bagaimana Kang Dian? Coba kalau bisa nanti kasih contoh, kita akan satu persatu kita Kang Dian, kita ulas Kang Dian. Nah, jadi kalau keris itu sendiri ya jenisnya yang kayak tadi. Nah, ini keris ya. Ini keris ya. Jadi Coba saya buka Kang Dian biar tadi. Cara bukanya juga ada tata caranya ya. Jadi kayak kita buka pakaian. Nah, buka begitu. Silakan Kang Dian. Enggak. Jadi Kang Dian coba jelaskan kenapa dia bengkok-bengkok, terus apa yang ini namanya keris udan mas ya. Jadi kerisnya ini kalau looknya ini Mang Heri. Jadi tiap look 1, 2, 3, 4, 5. Jadi look 5. Nah, jenisnya udan mas ya. Jadi kalau filosofinya mendatangkan kekayaan ya. Filosofi ya bukan. Jadi keris ini dibuat dulu lempo untuk supaya yang punya itu lebih kaya, lebih dermal rezeki dan lain-lain. rezekinya gampang. Terus Kang Dian, ada lagi ini Kang Heri ya. nah itu istimewa Kang Dian. Nah, ini adalah kacip ya. Ini juga penarikan dulu di Boyolangu, di Kiai Boyolangu. Nah, tapi kacip biasanya kecil ya, berarti buat belah inangan apa jenis? Ya itulah. Nah, ini yang versi jumbo dan istimewanya bahannya keris saji ya. Jadi bukan tembaga yang seperti yang kita temui di masyarakat. Jadi itu ada orang Minang itu katanya awet muda, terus terutama giginya kuat, awet kuat. Nah, itu orang-orang dulu zaman bapak kita. Sekarang jarang orang gitu. Orang Minang ketemu. Nah, di sini ini salah satu ya karya leluhur kita yang dalam bentuk tadi ya kacip. Nah, ini kalau buat Minang ya. Ini kacip. Nah, terus ini godo. Godo. Kalau dulu yang terkenal Minak Jinggo. Dengan godonya yang biasanya dipegang oleh warna pala. Itu. Kebetulan ini patah ya, teman-teman. Ini bentuknya juga demikian, godo. Terus kalau kujang ini kujang yang dari Jawa Barat. Ya. Nah, ini besinya juga tua ya, besi aji. Taruh aja. Ini tongkat kan. Ini juga bagian dari pusaka kan? Ya, ini tongkat. Nah, ini ada bahasa Jawanya tapi saya belum sampai ke sana ya. Ada mestinya di sini ada historinya kenapa kok dibuat ya. Maka kadang-kadang ini ditemukan di pegunungan-pegunungan. Jadi setiap pegunungan itu ada mempunyai katakan perawatan ginian. Saya sendiri ini dapatnya di Belawan sebelah Ijen. Oh, Belawan. Penarikan dulu ya. Istimewa ya. Mahkota
Ya, mahkota dari yang Terus, dari leluhur kita dulu ya. Dan dulu dipakainya biasanya kalau yang berat ini pada acara keraton, acara kenegaraan. negaraan. Kenapa? Karena memang ini kalau orang sekarang makanya berat ya. Berapa kilo ini? 45 kilo. Tapi zaman dulu udah masalah karena orang-orang kuat ya. Ini bagaimana Kang Dian dapatkannya waktu itu Kang Dian? Ya penarikan di salah satu tempat Banyuwangi ya. Jadi kita sowan ke sana dan memang di sana ada, dan alhamdulillah diberikan kepada kita. Ya, jadi setelah itu ya kita rawat gitu, alhamdulillah. Sobat Lakon, sebagai pengetahuan tambahan, ini tentang istilah penarikan. Penarikan itu semacam ilmu yang dimiliki oleh leluhur bangsa, leluhur kita, untuk memindahkan satu benda, satu barang, Transformasi. itu dari satu dimensi ke dimensi yang lain. Kalau teman-teman menganggap itu bohong, istilahnya nggak masuk akal, itu sebenarnya itu teman-teman sudah mengingkari tentang adanya alam semesta. Karena alam semesta ini kalau kita ngomong teori Big Bang itu sebuah ledakan. Ledakan itu muncul karena berpindahnya alam semesta yang awal gaib ke dunia fana. Ketika dia pindah dimensi, dia akan meledak karena energinya bertukar. Nah, mungkin teorinya hampir sama seperti itu Kang Dian tentang masalah penarikan. Jadi teman-teman jangan menganggap itu hal yang luar biasa. Itu hal yang biasa bagi leluhur kita loh, bagi bangsa kita. Tele apa kemarin tele apa? Nah, kalau saya ceritakan ke dia selalu gini. Leluhur kita itu saking kening hatinya, bersih hatinya, itu bisa menggunakan hampir seluruh kekuatan dalam kekuatan manusianya itu full. Jadi dia bisa teleportasi, telekinesis, telepati, dia bisa menggunakan itu. Teleportasi itu berpindah dari tempat ke tempat yang lain, telekinesis bisa menggerakkan benda tanpa menyentuh, telepati itu bisa berbicara tanpa menggunakan kata-kata, tapi menggunakan batin. Itu luar biasa. Karena apa? Orang sekarang hatinya sudah tidak kening, sudah banyak dihijab oleh pengetahuan-pengetahuan yang membuat dia sombong. Akhirnya mereka itu tidak bisa menggunakan energi manusia yang sebenarnya. Jadi itu sedikit penjelasan Dian dari sisi keilmuan, dan kita akan kembali lagi setelah yang jeda yang satu ini. Kembali lagi Sobat Lakon. Jadi itu sedikit penjelasan. Jadi ben gatuk ini ben nyambung antara apa yang ditekuni oleh Kang Dian dari dunia energi dan molekular ya. Kita ngomong molekular, bukan hal yang materi, imateri biasanya kalau kita ngomong fisika itu. Dan saya yang ingin menjelaskan bahwa ini kalau ditarik ke keilmuan, ini ada jawaban-jawaban tertentu yang logis. Karena kita orang yang biasanya itu ingin merasionalkan segala sesuatu yang irasional sebenarnya. Sulit untuk dirasionalkan, tapi alhamdulillah kita sering diberikan pengetahuan untuk merasionalkan hal yang irasional, meskipun tidak semua. Jadi Kang Dian, kembali lagi saya ingin Kang Dian mengenalkan lebih banyak tentang jenis-jenis gaman yang ada di Nusantara, Kang Dian. Jadi ini adalah sebenarnya Kang Feris cuma contoh kecil ya. Sebenarnya yang ada ribuan ya. Cuma yang kita punya ya beberapa aja. Ya, ini yang pertama adalah ini betok ya. Ini adalah betok. Ya bentuknya cenderung melebar. Ini di era apa Kang Dian? Ini ras Sriwijaya, Kerajaan Sriwijaya. Buddha ya. Ada pamornya di sini. Ini namanya betok segar jantung. Betok segar jantung. Nah, kemudian ini adalah keris dari Surakarta ya, Pakubuwono PB ya. Dari keraton ini ya. Apa ini? Looknya atau artinya? Ini namanya keris damar murup ya. Jadi looknya di atas ya, kayak damar. Apa ya? Lilin menyala. Menyala. Terus pamornya di sini adalah benang sirenteng ya, untuk sama ya, untuk kekayaan. Kadang-kadang ada kesejahteraan ya, kesejahteraan. Dan ini yang luar biasa ya, jadi ini namanya lambe gajahnya.
Jarang kita temukan lambe gajah yang demikian. Nah, ini salah satu produk keraton Surakarta. Yang bikinnya tidak TV main-main. namanya TV. Kalau ini adalah mandau ya dari suku Dayak. Di mandau itu dulu ya dipakai untuk perang ya, terutama dari suku Dayak. Dan ketika duel ya, katakanlah duel itu lawan yang kalah, yang meninggal itu diambil kuncirnya ditaruh sini. Jadi dari berapa yang dibunuh itu biasanya dari sini. Ini Kang Dian dapat dari mana Kang Dian? Ini juga penarikan, tapi penarikannya di Banyuwangi. Ya, Luar biasa ya, di Banyuwangi ada yang meninggal mandau. bukan. Kita nariknya ke Sungai Kapuas. Oh, Sungai Kapuas. Sampai sana loh. Kan katanya Teleportasi, telekinesis, benar. telekinesis. Jadi ini Besinya gimana ya Kang Dian? besinya ya besi kayak baja gitu ya mengerti. Nah di sini ada kuning-kuningnya. Ini ada tingkatan kalau di stratanya ya. Jadi untuk yang kelasnya panglima lah ya. Jadi ada kuning-kuningnya di sini. Ya, jadi mandau bentuknya begini sederhana ya. Jadi memang suku Dayak memakai ini memang untuk berkelahi, untuk perang. Ya. Jadi Membela diri lah ya. ternyata tapi ya gitu Kang Ferry ya. Jangan remehkan spiritual di dalamnya ya. Bangsa Dayak juga luar biasa spiritualnya. Spiritualitasnya. Dan ini yang harus kita satukan nanti Kang Ferry. Iya. Spiritual seluruh Nusantara. Kalau bisa jadi satu luar kita biasa. kan gabungkan semua sehingga menjadi suatu kekuatan untuk membangun bangsa ini. Iya. Jadi orang-orang Dayak juga, orang-orang Kalimantan ya umumnya, Nusantara umumnya ya. Karya-karya ini kita Lestarikan, kita lestarikan, kita ambil hikmahnya, kita ambil spiritnya supaya bisa membangun bangsa ini menjadi bangsa yang ditakuti, yang gagah berani, Dan tidak takut. Bahasan-bahasan semacam ini kalau bisa bukan hanya kita, nanti akan bisa mengilhami teman-teman yang di pulau-pulau lain untuk membahas hal yang sama yang ada di sana. Otomatis dengan tidak meninggalkan biar kita tahu bagaimana kita dulu berkarya dan menghasilkan sebuah budaya. Jangan aja. Ini juga dari luar Jawa ya. Ini dari Lombok. Terus Lombok itu panjang. Saya dapat dari rumah Lombok. Luar biasa. Ini namanya keris kelabang sayuto. Jadi kerisnya emang energinya agak keras ini, Bang Ferry. Iya. Tegas gitu ya. Jadi gagah kalau dari. Nah di sini nih Kontelakon harus tahu bahwa kita sebenarnya selalu dilindungi oleh energi. Kalau kita latih diri kita untuk merasakan energi tersebut, otomatis hal itu akan terasa ke diri kita. Bagaimana Kang Dian tadi ngomong bahwa ini energinya sangat keras, sangar. Nah itu bisa menjadi jawaban apa sih fungsinya dari dulunya ini seperti itu. Nah, ya. Jadi gini. Ya, Sobat Lakon, kita lanjutkan. Ya, Kang Dian. Kita kali ya. Jadi ini kalau masalah energi, kadang kalau orang yang bisa memahaminya ya, jadi jangan analogi negatif ya, bukan kodamnya ya, bukan, tapi energinya. Kadang ada yang adem ya, itu biar adem yang kalau ada yang keras, kadang-kadang kalau tidak kuat dia akan sering marah atau melakukan hal-hal yang tidak. Nah, ini juga ada satu yang menarik. Ya ketika ini suatu saat dirawat teman saya ya, jadi ininya rongkonya dibawa atau dirawat, setelah dikembalikan dia sakit selama beberapa hari. Jadi kadang-kadang ya dikaitkan gitu Bang Ferry. Dan bahkan ketika saya warangi, yang warangi juga sakit. Tapi itu tidak masalah, itu cuma salah satu bentuk mereka tuh menyapa atau energinya menyapa kita. Kadang kalau bisa dilogikakan jadi rasional lagi nih Kang Dian ya, nggak apa-apa ya. Jadi kalau dirasionalkan itu kadang-kadang ada keris itu yang energinya melebihi dari manusianya, itu juga bisa. Jadi akhirnya energi keris itu yang mendesak energi manusia itu menjadi ada yang sakit, ada yang suka marah. Tapi kebetulan Kang Dian ini kalau kata orang itu kayak gentongnya Semar gitu. Apa aja ditampung sama dia. Bukan itu. Sebenarnya lebih ke apa ya, ketika kita sudah bisa untuk ke Tuhan, ke Allah ya, kita sambung, insya Allah energi-energi beginian ini tidak akan bisa. Ya. Makanya salah satu yang menguatkan saya karena kita ya maaf saja kita juga sambung dengan Tuhan ya, jadi dilindungi. Jadi nggak bisa energi-energi yang negatif itu akan mengganggu kita.
mungkin itu. Iya, terus Nah ini ada lagi yang menarik. Ini keris Bali ya. Jadi keris Bali ini juga identik dengan gagak. Ini keris namanya buntel mayit ya, kayak mayit buntel ya. Nah, jadi ini juga untuk perang juga di Bali biasanya yang ciri-ciri keris Bali memang panjang dan gagah. Luar biasa karena mereka mempunyai karakteristik yang begitu ya, gagah berani ya. Jadi mereka aktualisasikan dalam bentuk keris yang gagah. Kalau orang Jawa cenderung halus, jadi kerisnya kecil, agak sedengan lah ya. Terus juga energinya juga agak adem gitu. Memang tergantung karakteristiknya yang membuat. Jadi memang keris Bali terkenal panjang dan gagah. Memang untuk perang dan lain-lain lumayan. Kesempatan penulisan kita tentang gaman, silakan Kang Dian. Nah kalau ini tombak Kang Ferry ya. Jadi hampir sama dengan keris ya. Tapi peruntukannya tombak ini lebih ke arah ya, namanya ujung tombak ya. Jadi garis terdepan ya. Kadang-kadang juga dibuat perang ya. Jadi buat nusuk ini juga bisa. Kadang juga buat simpul di rumah juga bisa. Jadi ini adalah ibaratnya ujung tombak. Namanya ujung tombak kan sudah jadi bahasa nasional kan. Jadi dia di depan posisinya memang untuk penggedor gitu. Ya. Nah di sini ini adalah karya empu kita dulu ya, dari lihat bahannya juga usianya luar biasa ya. Melihat ini. Jadi kebanyakan tombak itu lurus, tapi ada juga yang loop ya. Dan itu semua ada filosofinya sendiri-sendiri. Dan ini juga salah satu karya bangsa kita. Jadi kalau tombak kecenderungannya lurus ini, kecil, nggak kayak keris. Kalau yang ini kan Dian? Oh iya lupa. Ini badik ya. Ini badik ya, hampir bisa dijumpai di mana-mana kalau badik ini. Ya. Ini biasanya Sulawesi. Sulawesi ya. Jadi mungkin cara pegangnya saya salah, saya mohon maaf ada yang. Jadi ya saya pegang gini aja. Nah ini. Nah model pembuatannya juga sama nih. Sama ternyata dari usia haji juga ya. Jadi ini juga salah satu senjata nenek moyang kita loh. Ya. Jadi kalau ini dimasukkan ini kan enak. Ya, pendek-pendek ya. Nah, kalau ini yang terkenal di Aceh, rencong. Nah, ya. Tapi kecil. Kecil tapi kalau ditusukkan Luar biasa. Di sini alhamdulillah karena Aceh terkenal dengan religinya, di sini ada lafadznya. Jadi di keris juga ada loh yang ada lafadznya. Beberapa keris saya juga ada. Nah, ada yang monumental juga. Ini yang saya enggak sengaja menemukan tombak istimewa ini Kang Ferry. Saya tidak tombak ya, bukan keris ya. Tombak ini, tapi kalau luar biasanya gini Kang Ferry. Nah, ini saya enggak, tombak biasanya bentuknya enggak gini, kok ini kayak gini, saya enggak sadar. Ternyata para lakon di dalam tombak ini kalau kita kita raba timbul. Dan yang luar biasa bahasa Cina. Bahasa Cina ini ya, nanti kalau bisa ini bahasa Cina ini. Ini dapat dari mana ya? Dari Banyuwangi, dari teman, dan saya enggak tahu ternyata lihat dari ronggonya juga orang Cina. Nah, konon ini dari salah satu jenderal Cina dulu ya, Cheng Ho. Ya, yang pernah ke Jawa. Cheng Ho itu sering mampir ke Belambangan, paling sering di Jalan Tuban. Nah, ini luar biasanya ada tulisan Cinanya. Padahal ini tombak karya bangsa, karya Indonesia, ya kan? Ya. Ada spirit juga loh di sini, spirit. Walaupun dari Cina, dari mereka juga juang tangguh loh. Iya. Jadi kita juga bisa mengambil spiritnya. Ya, jadi ini istimewa. Jarang orang punya tombak yang tua, tapi ada tulisan Cinanya. Nah, Kang Dian, sing aneh Kang Dian. Saya juga penasaran, tak tampilkan dulu Kang Dian. Oke Kang Dian, ini yang membuat saya penasaran. Ini apa cerita di balik ini Kang Dian?
Jadi ini juga salah satu penarikan kita ya di suatu tempat, dan kita memperoleh namanya ini pecut ya Kak Ferry. Pecut tapi modelnya kuningan. Ya, jadi ada yang pecut yang kayak sekarang ya memang pecut asli. Kalau ini sengaja ya buat seperti kuningan ya. Jadi kayak pecut. Ada naganya. Di sini energi atau kegunaannya untuk melecut orang itu ya supaya dia bekerja semangat, jangan gampang menyerah menghadapi masalah-masalah kehidupan. Kalau kita ambil di situ spiritnya, ketika kita sudah merasakan spirit itu, kita akan, kalau yang males atau kita akan bangkit lagi ya. Salah satunya di situ. Jadi ini untuk terutama untuk yang memecut yang punya supaya dia bekerja dan lain-lain. Semangat Ya, betul. mengarungi kehidupan. Jadi Sobat Lakon, ternyata setelah kita tahu banyak hal gaman-gaman atau senjata-senjata yang dimiliki yang hasil budaya karsa dari leluhur kita, memang banyak hal yang harus kita cermati. Akan kita bahas lagi sedikit lagi setelah jeda yang berikut ini. Oke Sobat Lakon, ini chapter terakhir dari apa yang dari episode yang sekarang. Bisa kita maknai apa-apa yang tadi dijelasin oleh Kang Dian tentang masalah berbagai macam hasil budaya yang diwakili oleh keris. Itu masih keris, belum, dan masih banyak lagi yang lain hasil budaya dari hasil karsa dari leluhur kita, bangsa kita. Dan ternyata di situ leluhur kita sudah berfilosofi, berfilsafat melalui kata-kata dan doa yang sudah diwujudkan dalam bentuk benda-benda, disimpan istilahnya, disimpan dalam sebuah memorinya, disimpan memori tersebut dalam bentuk, kalau sekarang itu mungkin memory card, kalau ada yang memory card, ada yang apa kan, kalau laptop hard disk. Kalau dulu orang dulu tidak menggunakan itu, tapi menggunakan gaman-gaman tadi agar energi yang disampaikan di sana bisa diwariskan ke anak cucunya. Itu kan luar biasa kan, Andian? Luar biasa Sobat Lakon. Orang sekarang sudah istilahnya tidak mampu melogikkan itu dan menganggap akhirnya meminggirkan hal yang tidak logis. Itu hal yang sangat saya kira harus kita perbaiki, harus kita kembali merenung. Benar nggak sih kita ini sudah benar nggak sebagai sebuah bangsa? Benar nggak kita sebagai generasi muda? Benar nggak sebagai penyanggah warisan leluhur yang luar biasa ini? Kalau Kang Dian ada yang disampaikan belum ditutup? Para lakon semua, bangsa yang hebat adalah bangsa yang menghargai hasil-hasil karya leluhurnya. Jangan kamu lupakan sejarah, ya, karena kita tidak bisa ada kalau tidak ada sejarah. Ayo, mari kita budayakan, kita urus budaya kita. Karya leluhur kita, mari kita ambil manfaatnya, kita jadikan semangat ya, untuk menghadapi hidup ini, untuk baik kepada sesama, untuk memajukan bangsa, bahkan sampai nanti bangsa Indonesia ditakuti lagi, bukan ditakuti dalam hal dihormati, disegani, dan berbudi luhur, punya karakter jati diri yang kuat. Ayo, terutama kawal muda, ayo semua semangat ya. Jadi monggo dalam bentuk apapun karya kalian silahkan ya. Kalau kalian ingin mengoleksi silahkan ya. Bagi yang tidak seret, monggo tidak apa-apa. Ya kita semua berjalan dalam satu kerangka akhirnya ya. Jangan gampang menyalahkan orang kayak gitu. Ya, kita semua yang suka keris, yang tidak suka, ayo sama-sama memajukan bangsa ini. Kalau kita yang pecinta-pecinta budaya, dengan inilah kita membangkitkan roh leluhur kita, ya, membangkitkan jiwa-jiwa bangsa nasional yang sangat kuat, supaya terjadinya negara Indonesia yang disegani, yang dihormati, pantang menyerah, berbudi luhur, tidak loyo, semangat terus. Nah, ini tuh Kang Ferry. Nah, terima kasih Kang Dian. Jadi kalau dari saya, teman-teman, ingat teman-teman Sobat Lakon, jangan takut dan jangan pernah malu untuk jadi dirimu sendiri, untuk jadi mengakui
jati diri bangsamu sendiri. Melalui apa kita tahu bahwa kita seperti apa dan bagaimana kita, otomatis kita harus berkata dari masa lalu. Itu leluhur kita. Bagaimana leluhur kita itu mencerminkan kita sekarang. Leluhur kita tidak pernah melakukan hal-hal yang buruk, ya jangan dilakukan sekarang ini, karena kita harus menjaga ritme dari perjalanan dari leluhur tersebut, spirit tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan pernah pertanyakan bagaimana menjadi orang baik. Apa sih ya cara menjadi orang baik? Jangan pernah pertanyakan. Cukup jadilah orang baik, lakukan. Jangan hanya berteori, cukup lakukan dengan kebaikan yang terus Anda sebarkan. Jadi teman-teman, sebagai penutup, terima kasih Sobat Lakon sudah mau stay di channel ini, dan saya harap nanti di episode berikutnya kita akan membahas banyak hal lagi tentang budaya. Dan teman-teman, saya harapkan jangan bosan untuk bergabung dengan kita. Terus sampaikan kritik ataupun saran yang membangun dari channel kita di komentar-komentar di bawah. Tetap ikuti kita, dan kita tutup episode ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Rahayu. Sejahtera semua. Terima kasih.